deh, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, keberkahan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu peserta ya yang belum masuk ya, Bu Nur ya. Sambil berjalan saja. Pak, sambil jalan Pak. Alhamdulillah kita sudah memasuki agenda 3 hari ketiga ya. Berarti besok agenda 3 hari keempat. Jadwal secara yang sudah disampaikan bahwa hari ini memasuki kelompok manajemen keuangan ya, sama manajemen risiko. Nah, selain itu ada presentasi ya individu maupun kelompok yang sudah Bapak Ibu kerjakan di hari kedua sesi kedua ya atau hari kedua. Nanti di akhir ya kita coba. Kemudian nanti ada penjelasan untuk hari keempat persiapan begitu. Karena hari keempat ini Ibu ada sama Bapak ini ada waktu tugas individu kelompoknya di pagi hari ya. Di pagi hari sampai dengan jam 10 sehingga jam 10-nya kita langsung evaluasi atau presentasi tugas yang hari ini plus yang hari besok ya, yang hari besok. Nah, jadi itu akan kita mencoba pembulatan ya dari materi agenda 3 baik dari pengalaman Ibu Bapak mempelajari mandiri MOOC maupun dengan pendampingan ya dengan Widai Suara itu untuk hari besok ya, dan ada penjelasan persiapan klasikal ya untuk hari besok. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini akan saya coba sajikan ya mengenai manajemen keuangan. Kalau berbicara manajemen keuangan di dalam modul itu ada keuangan APBN ya, ada juga APBD. Nah, tentu peserta ini lebih banyak kepada APBD ya, sehingga yang APBN-nya secara prinsip hampir mirip ya, sama karena itu kan pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban dari mulai perencanaan, kemudian penganggaran, ada RAPBN, ada RAPBD begitu, baik provinsi maupun kabupaten kota, ada perhitungan dan seterusnya ya, itu kurang lebihnya demikian. Nah, kemudian yang di sesi keduanya adalah persoalan dengan manajemen risiko. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin share. Dan seperti biasa, nanti kita banyak berdialog aja, ya, diskusi interaktif begitu. Dan jangan lupa menyampaikan nama, NDH, dan unit kerja. Karena ini saya akan catat di buku Pari Rimbon. Pari Rimbon saya ya. Sehingga saya memudahkan nanti untuk mengevaluasi Bapak Ibu semuanya. Baik, saya izin untuk sharing nih ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ini dia. Oh ya, sebelum sebelum saya presentasi, kalau lihat tugas individu sama kelompok tentunya sudah di-share ke Google Drive ya, dan bahkan sesuai arahan Ibu Nur Hayati, Ketua, ditembuskan ke saya. Ya. Hanya saya belum melihat yang dalam bentuk video. Kayaknya ini nanti tampilannya dalam bentuk video lebih oke lagi ya. Baik, saya coba ini materinya, siap.
Sudah mulai tampak? Sudah, Pak. Sudah ya, siap. Sudah, Pak. Oke. Nah ini. Ya. Saya coba diperbesar. Nah ini. Baik. Nah ini coba kalau ini ke sini bisa nggak nih? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hari ketiga ya manajemen, bagian daripada manajemen kinerja. Kita refresh sedikit. Ini. Jadi yang hari pertama akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, kemudian standar kinerja pelayanan. Hari kedua hubungan kelembagaan dan organisasi digital yang akan dipresentasikan tugas individu maupun kelompok pada hari ini. Kemudian hari ini materi yang akan disajikan adalah manajemen keuangan dan manajemen risiko. Waduh, betul nggak jamnya? Betul. Ya. Kemudian, nah ini kalau dilihat siklus manajemen kinerja ini, kita memasuki kepada manajemen penganggaran, yaitu menerapkan manajemen penganggaran secara efektif, efisien. Jadi mengenai sasaran dari mulai input, output maupun outcome, termasuk pertanggungjawaban. Sedangkan manajemen risiko itu adalah melaksanakan SPIP ya. Kemudian mengembangkan budaya risiko, artinya mengantisipasi, memperkecil terjadinya risiko. Kemudian yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu sudah terbiasa selain membaca OOC begitu, kemudian modul dan lain sebagainya, juga berdasarkan pengalaman ya tentunya nih ya. Kira-kira nih ya, seperti biasa, coba Ibu saya akan stop screen dulu. Ya, mengapa ya kita harus ataupun dalam PKA ini administrator gitu ya, itu diberikan dua materi tersebut ya, yaitu manajemen keuangan termasuk juga manajemen risiko. Ya, silakan siapa yang mau berkontribusi, berpendapat, boleh. Silakan. Boleh, Pak. Siap, Bu Nur Hayati. Ya. Buka dulu sebelum yang lainnya, Pak. Siap. Ya, pemanasan ya, Bu ya. Pemanasan. Iya. Izin. Kalau menurut saya pribadi, perlunya materi pada saat PKI ini tentang manajemen penganggaran dan manajemen risiko. Yang pertama yaitu manajemen penganggaran ini kan perlu dipelajari walaupun sudah kita laksanakan. Mulai tadi seperti Bapak jelaskan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan tentu saja pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sebuah rencana itu tentu saja rencana yang baik itu dapat terwujud apabila didukung oleh ketersediaan anggaran, Pak. Karena kalau tidak ada anggaran, misalnya kita buat roadmap, buat rencana perubahan atau aksi perubahan, tentu saja tidak akan tercapai. Yang ketiga, perlunya manajemen resiko, bahwa resiko itu adalah kemungkinan hasil yang diperoleh itu akan menyimpang dari apa yang diharapkan. Walaupun kita misalnya sudah buat perencanaan, bisa saja terjadi resiko, sehingga perlunya manajemen resiko yaitu pendekatan untuk menentukan tindakan terbaik seperti apa. Kemudian selain itu kita juga perlu di kita ini untuk manajemen anggaran ini ada landasan-landasannya, jadi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, kemudian harus membuat semacam basis modelnya seperti itu. Kalau di saya sendiri secara pengalaman, kalau untuk manajemen penganggaran itu sudah dilaksanakan, Pak. Baik itu secara tugas fungsi pengelola anggaran maupun perencanaan. Kemudian kalau untuk manajemen risiko juga sudah dilaksanakan karena merupakan suatu kewajiban yang dibimbing atau dibina oleh inspektorat sendiri. Tetapi kalau untuk budaya risikonya sepertinya Pak belum membudaya seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Itu pengalaman dari Bu Nur ya, Nur Hayati.
Silahkan dari yang Saya, Pak. lainnya. Ya, Izin Pak, silakan. izin Pak. Silakan. Kalau menurut saya kita Rahmawati. perlu, iya Ya. Ibu Neni Pak, Oh, Neni ya. Neni, iya, Cirebon ya. iya betul Pak. Siap. Beli manjing. Silakan. Ya Pak, Ya. kalau menurut saya, kenapa kita harus mempelajari manajemen penganggaran dalam PKA ini? Karena kita sebagai pimpinan administrator dalam penyelenggaraan anggaran itu berfungsi sebagai KPA atau kuasa pengguna anggaran. Untuk itu kita perlu tahu lebih dalam lagi mengenai penganggaran. Karena fungsi penganggaran di sini, kalau kita bicara penganggaran, kita akan bicara perencanaan dan juga pengendalian. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen resiko. Tentunya dalam pelaksanaan anggaran itu memiliki resiko maupun pelaksanaan kegiatan lainnya. Kenapa kita harus mempelajarinya? Karena kita sebagai seorang middle manager itu sangat beresiko, baik hubungan koordinasi dan juga kolaborasi ke tingkat yang lebih rendah dan juga hubungan ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga kita sangat perlu mempelajari manajemen risiko ini. Sedangkan budaya risiko itu merupakan budaya yang harus kita miliki yang dasarnya dari manajemen risiko. Saya contohkan di sini, 2 tahun lalu kita terkejut di tanggal di tanggal 17 Maret 2020 kita dikabarkan sudah terdampak COVID. Mau tidak mau untuk mencegah terjadinya penularan lebih lanjut, kita harus membudayakan budaya risiko. Di antaranya dengan melaksanakan memakai masker, menghindari kerumunan, dan juga untuk tahun terakhir kita dianjurkan untuk melakukan imunisasi vaksin COVID. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi? Izin, Pak. Siap. Silakan. Deden. Ya, terima kasih Pak PI. Sarang Deden Pak, NH36 Pak. Siap. Dari Tuan Kuningan. Ya. Terkait dengan materi hari ini tentang manajemen keuangan dan manajemen risiko, bahwa betul Pak, bahwa yang namanya manajemen keuangan ini harus dikuasai oleh pejabat administrator. Karena pejabat administrator ini langsung Pak memimpin secara teknik pembuatan atau perencanaan penganggaran ini. Dan administrator ini penting Pak sekali dalam pembuatan perencanaan sampai dengan penganggaran sampai dengan pengendalian evaluasi. Terkait dengan manajemen risiko, bagaimana penganggaran ini, perencanaan dan penganggaran ini bisa terlaksana, Pak. Ini harus didukung oleh manajemen risiko agar perencanaan dan penganggaran ini bisa terlaksana secara maksimal optimal. Jangan sampai apa yang diharapkan oleh organisasi ini terganggu Pak di tengah jalan, sehingga penting penerapkan di organisasi ini pentingnya manajemen risiko. Nah, cuman ini sedikit agak curhat mungkin Pak WI. Ya. Ini di Sekretariat Kabupaten Kuningan ini mungkin agak aneh Pak, ini agak aneh terkait dengan perencanaan penganggaran Pak. Jadi yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD ini penganggaran ini terpusat Pak. Jadi saya selaku kepala bagian ini tidak pernah mengelola keuangan Pak. Jadi bersifat terpusat Pak, sentralistik. Sehingga kadang-kadang Pak perencanaan itu sudah dibuatkan oleh pihak keuangan bersama Pak Sekwan ini.
Sehingga kadang-kadang kami terus terang aja Pak, dalam hal perencanaan sampai pelaksanaan kami tidak pernah terlibat. Dan satu lagi bahwa saya Pak selaku pejabat administrator tidak pernah saya diperiksa oleh yang namanya inspektorat Pak ataupun BPK, karena tadi Pak sistem yang digunakan di sekretariat Kabupaten Kuningan ini terpusat. Sementara saya mempelajari manajemen keuangan ini, begitu pentingnya Pak pejabat administrator ini untuk menguasai mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pak sampai dengan pengawasan Pak, sampai dengan mencapai tujuan visi misi apa yang dituangkan dalam canangkan oleh Pak Bupati Pak. Jadi ini curhat sedikit mungkin Pak WI, apakah ini terjadi di SKPD lain? Karena saya terus terang aja Pak, saya belum pernah diperiksa oleh yang namanya inspektorat maupun BPK ini. Ini hanya surat aja ke Bapak, karena ini terkait dengan manajemen keuangan ini yang sangat berhubungan dengan pejabat administrator. Mungkin itu Pak pengalaman di saya selaku pejabat administrator di Kabupaten Kuningan. Itu mungkin Pak Wei. Ya. Terima kasih. Kayaknya ini menarik. Tadinya mau saya batasi 3, tapi ini menarik nih. Ada dari Setwan, saya beri satu lagi nih. Kayaknya orang keuangan pantas nih ya kalau dari Tegal kayaknya. Ya, silakan Mas. Oke, siap Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kita mempelajari manajemen keuangan, Pak ya. Jadi sebuah organisasi itu sangat lekat sekali dengan kegiatan-kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan itu tidak akan lepas dari pendanaan. Nah, bagaimana supaya pendanaan itu bisa terkendali, bisa terorganisir, maka dibutuhkan adanya manajemen keuangan. Jadi dalam pengorganisasian ini bisa terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawabannya, Pak. Dan mengenai manajemen risiko ini juga sangat penting sekali dalam sebuah organisasi untuk dipelajari, karena untuk mengantisipasi adanya kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang direalisasikan, Pak. Jadi bagaimana kita mengantisipasi ke depan sebuah organisasi ini akan berjalan, resiko-resiko, dampak resiko yang akan terjadi itu sudah diantisipasi di depan, Pak. Dan di dalamnya juga bagaimana dipelajari bagaimana kita harus membudayakan adanya manajemen risiko itu. Itu saja Pak, mungkin Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih. Ini luar biasa ya. Kalau izin Pak, boleh tambah satu lagi? Oh boleh, silakan. Silakan, Bu Dini Ayu Linda. Lingkungan hidup ya. Silakan. Dari BPKAD juga Pak. Oh BPKAD, wah cocok atau ya mah. Tah jawab tah, Kuningan tah, coba bagaimana? Silakan. Ini Ayu Linda. Iya Pak, ini sekedar sharing juga Pak. Kalau menurut saya, sebetulnya saya kemarin di awal itu bingung juga yang disebut dengan manajemen penganggaran itu apa. Ya setelah saya baca modul, ternyata kan memang itu adalah dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan apa terakhir itu ya pertanggungjawaban ya Pak ya. Nah, melihat kepada apa yang dikerjakan oleh BPKAD, sebetulnya itu semua seharusnya dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, pengalaman saya selama ini kalau dinas itu SKPD lebih banyak memahami itu sebagai secara parsial. Jadi yang difokuskannya itu hanya pada sisi pelaksanaan gitu ya. Pada saat tahapan perencanaan gitu ya, ketika kita meminta untuk membuat rencana kerja itu mereka asal-asalan gitu. Masuk ke penganggaran masih juga seperti itu.
Nah, giliran ke pelaksanaan ternyata bingung apa yang dibutuhkan tidak ada dalam DPA-nya, akhirnya nanti akan bocornya itu di parsial sama di perubahan anggaran. Nah, itu biasanya perubahannya itu suka macam-macam gitu Pak, sehingga kalau kurang-kurangnya kuat kita menjaga parsial dan perubahan, itu isi DPA itu akan berubah total sehingga nanti ujungnya tidak akan nyampe lah ke pencapaian visi misi. Nah, sebetulnya untuk Bapeda dan BPKAD, dua titik kritis inilah yang harus sangat diperhatikan di parsial dan di penganggaran gitu. Di perubahan gitu. Nah, kemudian seharusnya pada saat tahap evaluasi, apa yang sudah dialami pada saat pelaksanaan, kekurangan-kekurangan itu diidentifikasi. Nah, ini yang nantinya juga bisa masuk sebagai bahan untuk masuk ke manajemen risiko. Karena pada tahun berikutnya, pelaksanaan kegiatan juga akan berulang lagi, Pak. Dengan kesalahan yang sama itu jangan sampai terulang lagi. Nah, mungkin itu Pak pengalaman dari kami. Terima kasih. Ya, oke. Luar biasa. Lagi, Pak? Boleh lagi Pak? Boleh? Boleh. Pak Parlindungan ya? Ya, betul Pak. Ya kan, Pak Parlindungan? Ya, memang makasih Pak atas kesempatannya. Untuk keuangan ini kan kita memang harus merencanakan sebaik mungkin Pak ya, supaya nanti pada akhirnya tepat sasaran, supaya juga tidak ada anggaran yang tidak terpakai pada akhir tahun. Ini juga sama curhat Pak, ya kadang-kadang kalau di Kota Bandung itu membuka, kan kita memasukkan ke dalam sistem gitu Pak ya, itu dikasih waktunya suka mendadak Pak, itu yang membuat kadang kita dalam, mungkin Bu Nur Hayati juga mengalami atau Bu Jajah ya di Kota Bandung. Betul, harus selesai hari ini juga. Kadang-kadang kalau dibukanya jam kerja sih masih mendingan gitu ya. Ini dibukanya jam 18 sampai dengan jam 8 pagi besoknya. Sekarang kita sudah di rumah gitu ya. Terus akhirnya koordinasinya dengan staf ya melalui WhatsApp dan sebagainya ya. Kadang-kadang akhirnya kita nggak maksimal juga untuk membuat perencanaan yang tadinya sudah kita buat dengan baik. Kadang-kadang perubahan mendadak, terus pengurangan harus dikurangi karena ada kegiatan COVID misalnya. Nah ini yang membuat kadang-kadang kita juga jadi bingung juga kalau waktunya terlalu mepet karena kalau menurut saya keuangan ini kan penting karena capaian kita kan salah satunya dari anggaran yang kita laksanakan ini. Kalau misalnya capaiannya tidak sesuai, misalnya anggarannya tidak dapat kita laksanakan, nah ini yang bisa ke kinerja kita juga nanti berpengaruh Pak. Nah ini mungkin sedikit juga curhat lah mungkin, tapi karena di sini juga di Kota Bandungnya nggak ada di bagian keuangan, nggak ada. Ya ini mungkin saya berbagi saja Pak apa kondisi yang memang terjadi pada saat ini di Kota Bandung dalam penganggaran. Itu saja Pak, makasih. Ya. Oke, luar biasa ini ya sharing kita. Dan ternyata betul saya coba enaknya memang lebih baik diskusi aja kalau materi mah di modul ada dan nanti juga presentasi saya hanya dilewat-lewat saja. Lebih kepada diskusi Bapak. Aja nih ya. Ya, siapa ini? Pak, jika berkenan Pak, izin Pak. Oh, Alma, silakan Alma. Izin Bapak, terima kasih Bogor, Bapak. ya. Iya, ini Pak situasi yang terbaru Pak, izin terkait dengan manajemen penganggaran. Ya. Memang ini juga curhat situasi terakhir kan dari Presiden mengatakan kan ada TPP terkait dengan gaji ke-13 beserta 50%. Nah ini di dalam pelaksanaan kadang kita kan hanya menganggarkan 12 bulan Pak. Nah ini yang dalam aturan ternyata juga harus berbanding lurus karena juga akan berkaitan dengan penyerapan anggaran dan terkait dengan pengendalian operasional dalam administrasi. Kemudian terkait dengan resiko, ini untuk menilai dampak buruk, Pak, terhadap penilaian terhadap kabupaten kota, memang kami melihat seperti contoh kerangka kerja yang ada,
seperti tadi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, perencanaan yang baik akan menciptakan pelaksanaan kerja yang baik. Apabila dari sisi penganggaran tadi sudah tidak sesuai, tidak teratur, nanti terjadi sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Dini, di dalam proses perubahan itu biasanya akan banyak sekali dilakukan di luar daripada tugas dan fungsi. Ini merupakan bagian daripada risiko, dan ini yang terakhir yang jadi polemik bagi kami, Pak, ketika ada perintah untuk membagi THR nih, Pak. Nah, ini THR yang terakhir ini kan aturan ada, tetapi penganggaran tidak disiapkan dalam perencanaan, dan ini akan berdampak resiko apabila tidak dilaksanakan, maka seluruh ASN akan berontak nih, Pak. Dan BPKP juga menganggap tidak siap. Mungkin itu, Bapak. Makasih atas waktunya. Siap. Oke. Luar biasa. Isunya mau ditunda lagi. Hari apa katanya Menteri Keuangan nih ya. Untuk tukin ya, untuk tukinnya yang tidak full ya. Tunjangan kerja untuk gaji pokok mah tetap itu mah ya. Oke. Wah, ini luar biasa. Justru ini yang enak kita diskusikan tuh persoalan yang barusan ya. Itu hanya bagian kecil ya. Tapi saya akan mencoba nih dari Bu Nur Hayati ya. Ada yang prinsipnya sama, bahwa manajemen penganggaran itu ada siklus ya, minutes ya. Dari mulai input data, kemudian penganggaran, perencanaan RAPBD begitu. Kemudian juga pelaksanaan, ada juga pergeseran ya, pergeseran atau perubahan anggaran. Kemudian di akhir itu ada perhitungan anggaran ya, ada tambah kurang anggaran. Nah, itu dari sisi manajemen ya. Artinya tadi Pak Alma juga ya, siapa yang mengatakan Pak Alma ya, bahwa kalau perencanaannya baik, harusnya ya pelaksanaan baik ya, pengawasan pengendalian baik, termasuk output pertanggungjawabannya juga baik. Itu harapannya demikian ya. Tetapi tadi siapa nih yang mengatakan adanya gap ya, Junianto apa ya? Gap itu siapa nih tadi ya, bahwa iya betul Pak. Itu terjadi penyimpangan, deviasi ya antara rencana sama realisasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan itu. Nah, makanya adanya manajemen risiko ya. Adanya manajemen, artinya antisipasi kesenjangan gap tersebut ya, apakah karena Covid, karena bencana, karena cuaca yang berkepanjangan ya, sehingga jalan misalnya fisik tidak terlaksana dengan baik ya, termasuk juga saluran-saluran drainase, pengendalian banjir maupun pengairan. Nah, kemudian yang berikutnya juga bahwa manajemen itu kan bisa planning, organizing, actuating, controlling ya, atau planning, organizing, kemudian sistem kontrol, ada juga reporting ya, budgeting ya. Nah, itu juga siklus ya, siklus. Nah, kemudian yang berikutnya lagi bahwa memang betul ya, bahwa pejabat administrasi ya, atau apakah dia PKA ya, pengguna kuasa pengguna KPA ya, kuasa pengguna anggaran. Kalau dulu pada nggak mau ya menjadi KPA atau juga pimpinan proyek ya, karena liar ya, liar untuk mempertanggungjawabkan keuangan ya, karena anggarannya udah betul, harga satuannya udah betul, volumenya sudah betul, outputnya sudah betul. Begitu diperiksa nggak ada outputnya, uangnya habis. Nah, ini kan jadi persoalan ya. Nah, dengan demikian makanya ini tidak terpisahkan antara manajemen keuangan dengan manajemen risiko ya. Jadi mengantisipasi ya, manajemen risiko itu kalau tadi Pak Deden ya dari Kuningan ya, ini hanya dibuat oleh bagian keuangan dan Setwan. Nah, sebetulnya menurut saya harusnya perencanaan itu partisipatif ya, dari bottom up sampai dengan top down. Jadi harus transparan ya. Jadi ada keterbukaan, karena harus dipertanggungjawabkan kemana uang itu, direncanakan untuk apa gitu ya. Jadi itu tinggal pendekatan ya, pendekatan menurut saya.
Jadi betul bahwa dari manajemen anggaran itu adalah bagaimana kita mencapai goal atau tujuan yang dituangkan dalam visi, diturunkan kepada misi, diturunkan kepada purpose atau sasaran, diturunkan kepada program, diturunkan kepada kegiatan. Nah, kegiatan itulah tadi Pak Juanianto bahwa itu memerlukan anggaran, ya, memerlukan anggaran. Nah, pada saat proses tersebut, ya, memang harus diantisipasi. Ya, bagaimana jika terjadi tadi ada pengurangan anggaran, ada tambahan anggaran, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang Bapak Ibu, disitulah peran fungsi TAPD. Ya, TAPD, tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda. Cuma begini, anehnya ya, harusnya kan eksekutif itu nurut. Ya, koordinasi ke keuangan, ke Bapeda, bagian pembangunan. Ini malah moncor ke Bangar. Ya, menurut saya ini enggak benar, ya, sehingga bermainlah dengan Bangar, ya. Jadi akhirnya rusak, ya, sistemnya. Ya, rusak sistemnya. Nah, tadi perencanaan harusnya partisipatif, ya, dari mulai bottom up, top down. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu tadi Alma, ya, wah nggak ada uangnya dan sebagainya. Padahal yang namanya bagian keuangan itu ada anggaran yang sudah di unpredictable. Untuk apa? Misalnya untuk kenaikan pangkat, gaji berkala, ya, ada istilahnya itu, ya, sehingga uang itu tidak defisit. Ya, disimpannya, wah saya apal, ya, ditempelkannya di mana sehingga dewan nggak apal bahwa itu padahal uang yang dititipkan, ya, nggak kelihatan. Kalau kelihatan ada uang gede, waduh, repot, ya. Ada yang namanya public saving, ya, yang tidak nampak. Nah, jadi hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa itu nyimpennya didinya. Begitu ada kebijakan lainnya itu dikeluarkan. Ya, nah itu ada trik, ya. Jadi ya itu rahasia daripada TAPD, ya. Makanya kalau bagian pendapatan tuh di sini ada bagian pendapatan Ibu siapa, ya, Dini, ya. Itu di pendapatan, ya, di Dipenda, ya. Di anggaran, ya? Di anggaran. Oh, di anggaran. Nah, apalagi di anggaran. Nah, ini tahu di mana kan itu perimbangan ada pendapatan dengan pengeluaran. Nah, pendapatan pun ada yang disumputkan. Ada apa? Nah, itu hanya kita lah yang tahu, ya. Jadi mohon maaf kalau yang lain tidak tahu, ya, nantilah lama-lama kalau masuk ke tim TAPD dan sebagainya. Nah, karena kalau dibuka nanti DPR minta itu buat tunjangan DPR dan sebagainya lebih. Jangan sampai anggaran kita defisit. Nah, kalau defisit, sudah mah defisit, ada anggaran yang harus dikeluarkan, kelabakan. Nah, jadi Pak Alma, itu ada rahasianya. Ya, tahunya, wah, tidak dianggarkan. Oh, tidak selalu muncul, ya. Apalagi sudah rutin THR dan sebagainya. Ada, ya, mah. Ke Budini aja sekolah, sekolahnya ke Budini. Karena saya dulu kan pernah masuk tim TAPD. Karena saya kepala Bapeda, ya, jadi tahu percis. Oh, di sini nyumput ke nana, gitunya. Oh, di sini. Tapi kan nggak dibuka semuanya, bahaya, ya. Jadi itu jangan sampai. Saya dengar kemarin kabupaten tertentu itu minus sekian miliar karena ada pinjaman untuk membangun infrastruktur. Waduh, karunya eta mah uang tukin, uang apa tuh yang TKK di Pararake. Wah, luar biasa, itu bahaya itu. Jadi jangan sampai demikian. Oke. Jadi kita sebagai pelaksana, ya, tentu tadi Pak Perlindungan, ya, mau tidak mau itu resiko. Resiko jadi pejabat itu, apalagi yang namanya di Bapeda nggak pernah pulang siang. Keuangan juga sama, cuma beda insentifnya. Di keuangan mah lebih gede daripada dari Bapeda, ya. Pulangnya tetap aja malam, kadang-kadang Sabtu, Minggu, ya. Tetapi itu semuanya harus dibuatkan lah, ya. Kita tetap bersyukur bahwa ASN itu sebagai perencana kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas kebijakan, termasuk kebijakan anggaran, ya. Jadi itu mau tidak mau, suka tidak suka. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata
manajemen keuangan ini penting sehingga sesuai aturan, sesuai siklus, jangan sampai terlambat gitu ya. Kalau terlambat nanti ke proyek kegiatan juga terlambat ya. Nah, kemudian bagaimana antisipasi resikonya ya itu tadi ya, apabila jika terjadi, kalau dulu kerangka logis ya, ini bisa terlaksana jika uang tepat waktu, ini bisa terlaksana jika cuaca baik, ini bisa terlaksana jika peralatannya tersedia dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu yang disebut antisipasi jika ada COVID. Wah, itu kan lain lagi ya, dikurun. Jadi TAPD BAPEDA dianggapnya Badan Pengurudan Daerah. Waduh, pengurudan ya, padahal mah bukan demikian. Yang aneh nate anggaran kita mah dikurun ge bisa. Nu lucuna kalaupun digedean bisa ngahabiskeun, nggak bisa nge-SPJ-keun. Nah, itu luar biasa juga ya. Persoalan juga ini ya. Nah, baik ya Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa hal yang tadi kita diskusikan ya. Nanti saya akan coba masuk ke materinya ya. Karena ini waktu juga sudah ini dan banyak akan saya lewat saja. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, dari materi itu sendiri. Oke, saya izin. Nah, ini. Nah, di sini jadi ternyata penting ya mengenai manajemen anggaran maupun manajemen risiko. Oh, sudah nampak Bu Nur? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Nah, ini seperti biasa dalam kegiatan ini ada tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, kemudian memperkuat kompetensi mengelola sumber daya, terutama anggaran. Ya, jadi anggaran ini salah satu sumber daya organisasi. Tidak hanya personil, peralatan, atau man, money, meter gitu ya, tetapi juga anggaran. Tadi ada yang mengatakan tidak ada anggaran, tidak ada kegiatan ya. Padahal tugas pokok melekat dapat gaji, tunjangan, fasilitas lainnya ya. Itu kalau kegiatannya khusus yang memerlukan anggaran. Kemudian mitigasi ya, antisipasi, membangun budaya risiko yang senantiasa harus dilakukan setiap saat. Kemudian nanti tugas individunya, nanti analisis penganggaran dan risiko di instansi masing-masing. Tugas kelompoknya penguatan dengan benchmarking virtual pada instansi yang lain. Ya, ini untuk hari ini. Kemudian ini saya tekankan di sini nanti setelah presentasi saya sampel tugas individu sama kelompok ya. Kemudian nanti saya sekarang ini akan melanjutkan materi yang hari ini ya. Kemudian ini jadwalnya ya. Saya udah nyarankan kemarin selain dalam bentuk Word juga pengalaman hari pertama ya dan hari kedua di PPT-kan bahkan divideokan ya supaya lebih memudahkan lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini masuk. Nah, ini Bapak Ibu manajemen keuangan ya ternyata secara keseluruhan ini kan tidak terlepas daripada kebijakan ya, perencanaan dan penganggaran. Kemudian ada keterkaitannya ya, ada kebijakan fiskal ya, ada juga penyusunan APBD ya, ada peraturan yang lainnya. Ini turunan dari RPJP, RPJM, Renstra, Renja ya, atau rencana kerja tahunan ya. Kemudian dibuatkan RAB-nya, ada KAK-nya dan lain sebagainya. Kemudian dilaksanakan, dikelola ya. Kemudian juga dibuatkan SPIP-nya ya, jadi di bawah inspektorat biasanya di pelaporan keuangan ini menjadi lakip. Jadi keanggaran itu nanti antara rencana sama realisasi sesuai apa tidak. BPK akan memeriksa kalau bagus menjadi WDP ya, WTP ya, WTP. Kalau enggak ya WDP, paling parah disclaimer. Nah, ini hubungannya dengan pertanggungjawaban dari sisi keuangan. Nah, kita masuk. Ini konsep kebijakannya, peraturannya saya lewat ya. Ini undang-undang dari mulai perencanaan 25 2004 itu adalah SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ya, dari mulai pusat sampai ke daerah, ada musrenbang dan sebagainya ya, menjadi APBN dan APBD. Ini dasarnya. Kemudian ini mengapa diperlukan, tadi kita sudah banyak, jadi pembangunan itu banyak faktor begitu ya.
Ipolek Sosbud Hankam, makanya ada bidang-bidang, ada kode-kode, ada pasal-pasal dari setiap anggaran tersebut. Terus, nah bisa saja gagal tadi ya. Kenapa bisa gagal? Ya ada konflik ya dari penggunaan anggaran. Nah ya ini sehingga perlu diantisipasi dengan manajemen risiko. Ya ini juga sama saya lewat saja. Tapi prinsipnya adalah untuk mencapai wajar tanpa pengecualian ya dalam mengelola keuangan daerah ya. Nah, ini juga pengertian saya lewat saja, ada aturannya ya. Ini beberapa pengertian dengan dokumen. Mengapa anggaran penting? Tadi banyak juga sudah kita diskusikan. Kalau tidak ada uang, kebutuhan tertentu tidak terlaksana. Ya, ini juga saya lewat saja. Peran fungsi anggaran, ya ini macam-macam ya. Kemudian anggaran itu suatu rencana, betul kan, direncanakan ya, direncanakan, dilaksanakan, dilaporkan ya, termasuk SPJ-nya. Ya, ini beberapa peraturan saya lewat saja. Ini penyerapan, rendahnya serapan juga banyak faktor begitu ya. Nah, ini perundang-undangannya ya, perundang-undangannya. Kemudian ini perencanaan penganggaran ya. Ini ada pasal-pasalnya, ini teknis sekali. Nah ini dari mulai presiden sampai kepada menteri dan dilanjutkan kepada kepala daerah ya. Terus kepada SKPD OPD. Nah ini undang-undangnya ya saya lewat saja. Ini beberapa peraturan, ini ada perencanaan penganggaran. Ya ini RPJP, RPJM ya. Nah ini intinya di sini ada perencanaan, ada penganggaran. Ya, itu dipertanggungjawabkan semua turunan daripada dokumen Renstra atau dokumen Manstra ya, manajemen strategis ya, yang semuanya diturunkan menjadi anggaran. Nah, ini saya lewat saja. Ini juga sama ya prinsipnya. Jadi dari program tadi ada kegiatan, ada output ya. Kemudian diselaraskan ya. Nah ini dari mulai sistem perencanaan pembangunan ada visi misi APBD ya menjadi laporan kepala daerah ya kondisi umum visi misi program kegiatan anggaran ada penyusunan rencana pelaksanaan evaluasi pengesahan ya ini juga pelaksanaan APBD saya percepat saja ya ini dari mulai rencana terus belanja ya ada belanja pegawai barang dan modal ya. Nah ini semuanya akan berkaitan dengan kinerja ya. Ini kinerja juga saya lewat saja ya. Saya lewat. Ini sudah banyak kita diskusikan. Ini indikator kinerja apa saja? Ya pengertian APBN tadi. Nah ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan ya, struktur anggaran ya dari mulai program sampai kepada kegiatan. Saya lewat aja percepat. Ya, ini prinsip-prinsip penganggaran ya APBD, klasifikasi APBD ya. Ada struktur APBD ya. Kemudian struktur pendapatan ya. Kemudian larangan-larangan ya dan termasuk pendapatan apa saja. Struktur belanja ya. Ini apa namanya strukturnya ya saya lewat saja ini penjadwalan ya penjadwalan perubahan APBD. Nah, ini terakhir manajemen risiko ya. Manajemen risiko itu ternyata kalau kita breakdown ya, selain tidak hanya menjadi budaya ya, juga beberapa hal kalau di modul itu ternyata hanya tujuannya ada memperkecil ya, antisipasi risiko atau konflik yang timbul ya. Ini juga saya lewat ya, perumusan strateginya, manajemen risiko ya supaya menjadi memperkecil konflik ya. Ambang batas risiko. Nah, tapi Bapak Ibu, ternyata manajemen risiko itu adalah ada dua hal. Yang satu, sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Jadi supaya itu terkontrol ya. Nah, akhirnya dia akan menjadi good governance ya. Good governance ya. Jadi bahkan clean governance gitu ya. Sedangkan yang manajemen risiko itu lebih kepada dikatakan penerapan konsep perizinan berusaha ya berbasis risiko atau PBBR ya. Nah, ini Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mempelajari di modul
tentang manajemen keuangan sama manajemen risiko, saya ingatkan di sini ya, kalau PBBR ini juga pendekatannya bagaimana mengurangi pendekatan berbasis risiko dan juga mengusung konsep trust but verify. Jadi memverifikasi awal dan juga bagaimana konsep PBBR ini penetapan berusaha supaya bisa dikendalikan dengan baik. Nah, kalau kita lihat modul itu ada SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik ya, 3 lini atau 3 lines of defense, sistem pengendalian internet pemerintahan, pengelolaan, kemudian 3 lini pertahanan, budaya resiko, ada pengertian, ada tahapan dan sebagainya ya. Kemudian ada manajemen resiko itu sendiri, ada pengertian, penyebab dan sebagainya, ada juga manajemen resiko. Nah, terakhir di dalam modul itu ada kerangka kerja manajemen risiko, proses manajemen risiko, proses analisis risiko kegiatan usaha, dan manajemen konflik. Nah itu Bapak Ibu semuanya yang berkaitan dengan penganggaran dan manajemen risiko. Ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali di di tugas hari ini, Ibu Bapak siapkan tugas individu dan kelompoknya untuk dipresentasikan. Ya, kemudian nanti kita evaluasi bersama termasuk untuk persiapan hari besok ya. Dan bisa oke. Itu Bapak Ibu sekalian ya materinya. Ya ini jadi kalau lengkap itu tidak mungkin ya. Nanti ketemu di klasikal ya. Klasikal akan lebih lengkap lagi. Baik. Untuk tugas individu siapa yang akan dipresentasikan? Silakan. 5 menit, 6 menit cukup. Mangga Pak, ditentukan sama Bapak aja. Ya. Oh, begitu. Baik. Kalau begitu Yuniarto Tegal. Siap-siap, yang keduanya Oke, siap, Ibu Dini ya. Untuk individu. Nah, kelompok nanti silakan perwakilan dari kelompoknya. Silakan Pak Eko. Ya sebentar Pak. Ya, buka file dulu. Waduh, yang lainnya harusnya udah buka apel ya. Coba nih supaya waktunya cepat juga nih ya. Ini aja dulu Pak, Bu Dini dulu Pak. Oh ya, Bu Dini, silakan. Bu Dini dulu. Yunianto seperti kemarin ya. Iya, baru sudah tadi ini sudah Pak. Oh sudah, sok atuh. Oke, siap-siap ya Pak. Kalau dari Jawanya yang medok, Bu Nur. Iya. Oke, ini. Ya. Ini sudah ya Pak ya. Lihat Pak. Ya oke. Wah, di sini di Bandung banyak ini ya pengusaha di bawah koordinasi Pak Eko nih. Warteg. Oh iya. Silakan. Ya, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperbesar Pak. Ya. Iya ini sudah Pak. Belum Pak. Itu ditekan yang gambar Piala. apa kata Ibu Piala katanya. Di Piala. Di saya sudah full Pak ini Pak. Oh, bagaimana di Bu Nur? Belum Pak, belum. Belum. Oh, di saya ini sudah full. Oh ya, sudahlah, enggak apa-apa. Ayo. F5 Silakan. coba, F5 Pak. Ya? F5-nya tekan coba, F5. Oh. F5. Sudah? Belum juga ya. Ya sudahlah, begini aja Bu, enggak apa-apa. Oh iya. Halo, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan identifikasi pihak eksternal yang memiliki potensi kerjasama. Identifikasi stakeholder eksternal dan substansi yang dikerjasamakan. 1. Pejabat pengelola keuangan dan bendahara SKPD, pejabat pengelola keuangan dan bendahara SKPD. Kok nggak berpindah ya lokasinya ya? Oh, di saya pindah. Masih Pak. tetap? Mungkin apa ya? yang belum di-share-nya mungkin ya? Apa ya? Ini munculnya malah di atas udah stop share, Pak. Ya. Sharing. Masih ini, ya? Di saya sudah full. Masih di slide yang ke-1 tuh?
Belum pindah ke slide kedua, Pak. Eh? Iya, belum pindah. Belum kedua. Coba di stop screen dulu, Pak. Oh, iya. Stop screen. Nah, ini udah kemudian stop screen. Dipilih share screen. Itunya udah dibuka kan? Filenya dibuka dulu, Pak. Sudah, filenya udah. Oh, filenya sudah dibuka dulu. Terus ini coba share screen. Share screen, ambil ya. file yang tadi. Terus gambar piala ditekan boleh. Atau F5. Coba diulang lagi. Ini sudah, Pak? Nah, ini baru mantap. Lanjut. Oh iya, Pak. Jadi identifikasi stakeholder eksternal dan substansi yang dikerjasamakan. 1. Pejabat pengelola keuangan dan bendahara SKPD. Pejabat pengelola keuangan dan bendahara SKPD. Maaf ini dua kali. Yang duanya pembuat aplikasi dan 3 Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya. Substansi yang dikerjasamakan. Pejabat pengelola keuangan dan bendahara SKPD yang dikerjasamakan dengan pejabat pengelola keuangan dan bendahara SKPD adalah data-data keuangan sebagai bahan yang akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan tingkat pemerintah daerah. Yang kedua, dengan pembuat aplikasi. Untuk menghasilkan aplikasi yang memadai dan mampu mengakomodir kebutuhan data yang akurat, maka harus ada kerjasama yang baik dengan pembuatnya, yaitu pembuat aplikasinya. Dan ketiga, Dinas Komunikasi dan Informatika. Karena aplikasi sistem rekonsiliasi laporan keuangan yang akan digunakan berbasis web, memerlukan server yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Strategi kerjasama dengan pihak eksternal. Kerjasama dengan pejabat pengelola keuangan dan bendahara SKPD dilaksanakan mulai dari masa perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Pembuat aplikasi sangat menentukan dalam proses penerapan aplikasi rekonsiliasi laporan keuangan. Untuk itu, dalam bekerja sama dengan pihak pembuat aplikasi ini harus dilakukan komunikasi yang efektif supaya aplikasi yang dihasilkan mampu mengakomodir apa yang telah direncanakan dan menerapkan hasil dari evaluasi. Penerapan aplikasi rekonsiliasi laporan keuangan membutuhkan kerjasama dengan Dinas Kominfo. Karena aplikasi yang akan digunakan berbasis web, sehingga memerlukan server yang ada di Dinas Kominfo. Selanjutnya adalah roadmap, Pak. Jadi untuk jangka pendek ini, roadmap-nya adalah tahapan persiapan sampai dengan melakukan pemanfaatan dan evaluasi kegiatan. Dilaksanakan dari bulan Juni dan sampai dengan bulan Juli. Pihak-pihak yang terkait bisa dilihat di kolom pihak terkait, itu seperti tahap persiapan yang pihak terkaitnya adalah mentor. Selanjutnya tahap pembentukan tim efektif, pihak terkaitnya mentor dan tim efektif, dan seterusnya sampai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan. Pihak terkaitnya adalah tim efektif dan stakeholder. Selanjutnya, roadmap selanjutnya adalah langkah-langkah perubahan jangka menengah. Di jangka menengah ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai dengan bulan 1 tahun 2023. Langkah-langkah yang digunakan meliputi penyempurnaan dan implementasi aplikasi sistem rekonsiliasi laporan keuangan, dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan bulan... Ya, lewat aja, Mas. Lanjut. Oh ya. Dan langkah yang terakhir adalah langkah perubahan jangka panjang. Jadi dalam roadmap yang terakhir ini dilaksanakan dari bulan Februari
2023 sampai dengan bulan 1 2024. Oke, lanjut. Ya. Sudah Pak sampai situ saja. Ya, lanjut sudah gitu. Ya, oke. Ya, aplaus buat Pak Eko ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Siap-siap. Ini Pak Eko udah mau jadi nih RAP-nya nih. Luar biasa ini ya. Oke, Bu Dini. Ya. Silakan. Ya Pak, tapi kalau saya berarti dari anggaran lagi Pak. Kenapa Bu? Substansinya. Ya. Yang tuas kemarin silakan. Ya. Siap-siap nanti kelompok ya. Kelompok 1 sama kelompok 2 silakan siapa yang akan presentasi. Jangan lupa bisa direkam. Nanti bagus ya, coba. Ya. Kalau sudah video mah nggak usah direkam. Nah, kalau ini mau direkam sama Ibu Dini boleh. Silakan Ya, Bu Dini. Ya izin Pak, ini tugas saya identifikasi pihak eksternal yang bisa dikerjasamakan. Di sini saya mengambil substansinya untuk peningkatan konsistensi penganggaran melalui program siaga di Kota Cimahi, karena saya dari Kota Cimahi, Pak. Ya. Sebentar saya besarin dulu ya, Pak ya. Ya. Sudah, Pak? Sudah, Bu. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah pergeseran anggaran atau yang biasa disebut parsial. Definisinya ini adalah pengalihan atau pemindahan poros anggaran. Nah, pergeseran anggaran ini sendiri terdiri dari pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan yang tidak merubah APBD. Nah, lanjut. Nah, dalam melaksanakan pergeseran anggaran ini, Pak, dari pengalaman kami, banyak ditemukan hambatan-hambatan. Yang pertama, yang utamanya adalah kita tidak punya format usulan pergeseran yang seragam. Kemudian yang paling saya cermati, karena saya dulu dari Bapeda Pak pindah ke BPKAD, waktu pada saat terjadinya COVID itu Pak, itu paling mencolok sekali. Itu Kota Cimahi itu sampai melakukan 7 kali parsial. Nah, 7 kali parsial itu tidak ada satupun yang dikoordinasikan dengan Bapeda. Nah, sehingga pada saat 7 itu sudah selesai, kita melihat kondisi anggaran DPA di SKPD itu sudah acak-acakan semuanya. Ada kegiatan yang satu kegiatan itu tidak ada lagi anggarannya, hanya anggaran untuk membayar THL. Nah, tentunya dari sisi pencapaian target output kegiatan itu kan tidak bagus ya Pak ya. Nah, mungkin ini terjadi karena ketidaktahuan BPKAD sehingga main asal potong begitu saja. Nah, kemudian hambatan eksternalnya adalah sering tidak ada standar biaya. Jadi OPD itu mengajukan usulan pergeseran, dia mengajukan satu poin yang baru yang tidak ada standarnya, sehingga kemudian bagian Adbang itu terpaksa membuatkan standar baru supaya usulan OPD itu bisa diakomodir. Nah, masalahnya usulan standar yang baru itu tidak ada dalam perwal. Nah, berarti kan itu akan menjadi temuan nantinya. Kemudian permasalahan lainnya adalah nomenklatur tidak sesuai. Terus banyak usulan pergeseran antar kegiatan atau antar program. Tentunya untuk parsial ini tidak diperkenankan. Kemudian banyak pesanan mendadak, Pak. Jadi dari OPD ini bilang apakah ini untuk Pak Wali atau untuk Pak Sekda dan sebagainya. Nah, ini pesanan-pesanan mendadak ini kadang-kadang mengakibatkan tanggal parsial itu selalu mundur, Pak. Kita mau nutup parsial sekarang itu tidak bisa karena ada usulan yang baru dari OPD yang mengatasnamakan pimpinan. Nah, tentunya dengan kalau zaman dulu mungkin tidak terlalu bermasalah. Kalau sekarang kan kita sekarang sudah pakai SIPD. Cimahi itu sudah menerapkan SIPD perencanaan, SIPD penganggaran, dan tahun ini kita memakai SIPD penatausahaan. Nah, dengan SIPD itu jadwal itu harus ditentukan dengan rapih karena ini tidak bisa tumbang tindih. Artinya kalau kita mau buka parsial, kita harus siap-siap. Kemudian pada saat kita mau menutup tahapan parsial, kita harus memberitahukan kepada seluruh OPD supaya seluruh
SPJ pelaporan itu sudah selesai pada hari kita menutup tahapan parsial penganggaran itu. Nah, baru kita bisa membuka tahapan SIPD penatausahaan. Nah, untuk mengatasi hambatan ini, di sini saya ingin membuat program siaga. Ini berupa aplikasi IT. Nah, ini output dari aplikasi ini. Kita inginkan adanya keseragaman format usulan. Kemudian ada koordinasi TAPD, yaitu untuk memverifikasi usulan. Kemudian nanti ada nomenklatur, sudah kita masukkan ke dalam sistem sehingga itu bisa diakses oleh OPD. Juga standar harga, dan ada kepastian tanggal penetapan. Jadi sudah diatur kapan kita buka tahapan parsial, kapan kita menutupnya. Gitu. Nah, output dari ini diharapkan akan menghasilkan outcome. Outcome ini konsistensi perencanaan penganggaran. Kenapa saya menyebutkan konsistensi? Karena di parsial itu seringkali kegiatan itu hancur gitu ya, Pak, bukan hancur, rusak gitu, Pak. Jadi yang tadinya ditetapkan untuk A di parsial itu dirubah menjadi B. Nah, dengan adanya koordinasi TAPD dalam verifikasi parsial, kita bisa mengharapkan outputnya ini konsistensi, terjaga dari perencanaan ke penganggaran. Nah, kemudian juga akan dicapai disiplin anggaran dengan disiplin waktu tadi, sehingga ini akan tercapai peningkatan kinerja dan tata kelola. Nah, untuk ruang lingkupnya, tentunya ini saya akan membuat pengembangan aplikasi pergeseran anggaran. Tapi tidak hanya aplikasi yang kita susun, karena aplikasi ini juga harus didukung dengan SOP atau perwal sebagai dasar hukumnya. Nah, kemudian juga SOP atau perwal ini disosialisasikan, dipublikasikan, kemudian juga kita akan melatih OPD untuk bagaimana menggunakan aplikasi tersebut, sehingga nanti siap untuk pelaksanaan. Nah, ini adalah yang akan kita buat di aplikasi itu. Format nota usulan dinas, kemudian format surat rekomendasi parsial, kemudian fitur pengaturan jadwal, kapan buka tutup parsial, kemudian fitur standar harga, fitur nomenklatur, dan fitur verifikasi usulan dengan tombol persetujuan Bapelitbangda, Atbang, dan BPKAD. Ya, bisa dipercepat, Bu. Ya, siap. Nah, ini adalah identifikasi pihak eksternal yang bisa bekerja sama dengan pengembangan aplikasi siaga itu. Tadi saya belum menjelaskan siaga itu apa, Pak. Sebetulnya siaga itu adalah sistem informasi aplikasi untuk pergeseran anggaran. Nah, ini adalah stakeholder-nya adalah bagian hukum, Diskominfo, tenaga ahli IT, TAPD, Bapelitbangda, kemudian Atbang, seluruh OPD, dan juga kita akan bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri untuk konsultasi SIPD. Nah, ini kalau dipetakan seperti ini, Pak, ini adalah stakeholder yang akan kita ajak kerjasama, kemudian ini substansinya yang akan mereka kerjakan, bekerja sama dengan BPKAD untuk menghasilkan output dan outcome yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini adalah roadmap-nya, Pak. Dari pekerjaan tadi, ini di breakdown menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentunya penyusunan aplikasi itu akan menjadi kegiatan jangka pendek, kemudian jangka menengahnya ada pengesahan perwal dan implementasi aplikasi pergeseran anggaran ke seluruh OPD, kemudian jangka panjangnya adalah evaluasi, kemudian monitoring dan evaluasi. Demikian, Pak, yang dapat kami sampaikan. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan buat Dini. Nah, Bapak Ibu sekalian, presentasi itu seperti itu ya. Bisa pakai skema, bagan, alir, itu 1 slide, 2 slide sudah bisa menyeluruh ya penjelasannya. Wah, luar biasa. Jadi baik yang Mas Eko maupun Bu Dini itu sudah memperlihatkan adanya hubungan ya kelembagaan baik internal maupun eksternal, termasuk adanya peran digitalisasi organisasi ya. Dua-duanya tadi Pak Eko aplikasi, ini juga sama ya siaga. Oke. Silakan selanjutnya kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Tinggal di setel aja videonya. Izin, Pak, sudah ada suaranya, Pak. Jadi presentasinya sudah ada rekaman suaranya, Pak. Tinggal di setel aja videonya. Ya. Oke, silakan. Hanya mungkin tidak bisa dikirim via WA, Pak, karena berat ini. Oh ya, via email aja. Nanti aku kasih emailnya ya. Iya, Pak. Baik.
Coba. Ini ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari belum keluar. Oh, Bu, stop dulu, Bu. Stop dulu. Itu belum keluar gambar, stop dulu, Bu. Gambarnya Jadi, belum. Gambarnya tutup dulu, Bu. Tutup dulu. Ya. Tutup dulu. Saya akan pandu dari sini supaya gambarnya keluar. Tutup dulu, Bu. Tutup dulu, Bu. Sebentar. Ya. Ya. Nah, nanti Bu, begitu Ibu klik share screen, di situ ada sebelah kiri ada share sound sama optimize for video clip. Itu dicentang. Baru dia akan keluar. Ya, Bu ya? Di sebelah kanan, Pak. Sebelah kiri bawah. Oh, coba sebelah Ibu kiri bawah. share screen. Ya. Share screen. Nah, di sebelah kiri share sound sama optimize. Nah, itu diklik ya. Oke, siap. Ada. Bentar, Pak. Sudah ada, Pak? Kami dari kelompok 2.1 akan coba mempresentasikan. Kenapa ya? Belum. Kasus hubungan. Lagi. Suaranya ada, gambarnya nggak ada. Itu dua-duanya udah diklik, Bu. Coba di stop dulu, Bu. Sudah, Yang Pak. dua-duanya diklik, Bu. Sudah. Yang diklik itu dua-duanya, Bu. Coba. Dua-duanya diklik, Bu. Itu ada 1 share sound, 2 optimize for video clip. Iya, tadi Coba, udah Bu. diklik dua-duanya, Pak. Coba, Bu. Sebentar. Itunya videonya udah dibuka dulu. Di filenya dibuka dulu. Oh, harus dibuka dulu ya, Pak. Coba dibuka dulu. Dibuka. Udah dibuka, nanti itu diklik yang centang, baru lihat ke videonya. Oh, saya buka videonya langsung dari ini, Pak. Langsung dari tapi, folder gitu. Dan dibuka dulu, Bu. Nanti dia akan nampil di gambar itu udah ada file siap diputar gitu. Coba dibuka. Setelah itu Ibu share screen, diklik dua-duanya, baru nanti dia kelihatan. Coba. Untuk yang kelompok 2 juga demikian. Ya, Pak ya, ke anak saya ya, Pak ya. Ya, coba. Kelompok 2 dulu atau Pak? Tidak apa-apa. Ya, kelompok 2 bagaimana? Siap kelompok 2? Halo. Izin Bu Siti Hodijah, Pak, yang akan mempresentasikan. Silakan kelompok 2. Nah, itu Bu Dini punya tim efektif ya, termasuk keluarga besar jadi anggota tim efektif. Saya bagi share dulu ya, Pak. Saya ada videonya. Jangan lupa Bu, setelah video dibuka itu yang di kiri bawah ada share sound sama optimize for clip video ya, video clip, supaya bisa keluar gambar sama suaranya. Share sound ya, Pak? Ya, ada share sound sama share video clipnya, optimize. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu belum share screen belum. Bu, share screen dulu. Bentar, Pak. Ya. Itu di stop dulu itunya. Mangga, Pak. Ini sudah ada tim efektifnya, Bu Dini. Bu Dini sudah ya. Sudah, Pak. Oh, sok Bu Dini dulu, Bu Dini dulu. Ya. Silakan tim efektifnya. Nanti tim efektif bisa dibawa ke kantor juga boleh kalau mau presentasi ya. Ini sebenarnya bisa saya share langsung nih, Pak. Cobain dulu ya. Iya, boleh. Nah, ya coba. Pak. Nah, ini bisa. Oke. Ibu dulu, boleh. Silakan, Bu. Diperbesar suaranya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami kelompok 2/2 yang terdiri dari. Saya ulang dari pertama aja deh, Pak ya. Ya, boleh, Bu. Ya, ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Bang sebagai WI dan dari hubungan kelembagaan dan organisasi digital bidang tata lingkungan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami kelompok izin suaranya Pak nggak di studio jadi tidak kurang bagus. Alhamdulillah Bu. Itu Pak Hardianto, kemudian Ibu Neni dan saya sendiri Siti Hodijah izin menyampaikan terkait materi yang sudah kami susun, hubungan kelembagaan dan organisasi digital bidang tata lingkungan. Adapun
Dalam kesempatan ini, izin kami menyampaikan hal yang melatar belakangi hubungan kelembagaan dan organisasi digital bidang tata lingkungan adalah satu, pengelolaan data lingkungan hidup yang masih relatif kurang, kemudian proses pengumpulan yang bersifat manual, pengumpulan data pemberakasan dokumen lingkungan melalui sistem digital perlu dilakukan secara konsisten karena saat ini sudah dilakukan tapi tidak dilakukan secara konsisten. Diperlukan sistem digital untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana amanat Undang-Undang 32 tahun 2009, terutama untuk kegiatan data-data KLAS, RT/RW, kemudian nanti ke depan RTTR, FLJMD, dan RPPLH. Dan dokumen-dokumen itu merupakan dokumen yang kami kumpulkan dari beberapa instansi, terutama untuk pendukung dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup atau kita singkat menjadi DIKPLHD. Adapun maksud dan tujuannya adalah dari kegiatan ini, maksud yang paling utama adalah membangun hubungan teknologi digital untuk memberikan informasi data dan informasi lingkungan hidup yang saat ini masih relatif susah untuk diperoleh dan dipublikasikan untuk kepentingan akademis dan organisasi. Sedangkan tujuan-tujuannya meliputi memudahkan proses penyusunan semua jenis dokumen yang memerlukan data lintas sektoral dan organisasi, kemudian membuat analisis yang tepat dalam penyusunan kebijakan ke depan berdasarkan data-data yang ada, meningkatkan profesionalisme bidang tata lingkungan dalam pelayanan dokumen kepada masyarakat dan lembaga lainnya, melakukan pengumpulan data lingkungan dalam setiap tahunnya secara up-to-date, memudahkan tim kerja bidang tata lingkungan dalam mencari dokumen lingkungan ketika diperlukan. Adapun ruang lingkup dalam melakukan pelaksanaan pembangunan teknologi digital ini adalah untuk proses penyusunan dokumen di PLHD, KLAS RT/RW, KLAS RDTR, dan RPPLH. Membangun sistem data lingkungan hidup melalui teknologi digital yang diinput secara berkala, misalnya data pemberakasan dokumen AMDAL, UKRUPL, dan SPPL, rekapitulasi data hasil pelaporan semesteran dokumen lingkungan, biasanya terdiri dari AMDAL dan UKRUPL, kemudian rekapitulasi data pemilik persetujuan lingkungan AMDAL, UKRUPL, dan SPPL, dan mengaktifkan kembali website bidang tata lingkungan, juga pelayanan secara online dokumen SPPL. Pelaksanaan penyusunan data digital ini diidentifikasi berdasarkan kerjasama eksternal pengolahan data lingkungan melalui beberapa instansi yang terkait yang memiliki data terkait penyusunan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Biasanya kita ada Biro Pusat Statistik, Meteorologi, Geofisika, kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup Vertikal, DLH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi Jabar, Dinas PSDA Provinsi Jabar, kemudian ada Dinas Kesehatan, Pertanian, Diskominfo, tentu saja Dinas Kependudukan dan Pemerataan Kerjaan Lingkungan Hidup SPPL maupun UKRUPL di Kota Bandung. Contoh yang dapat kami sampaikan data-data tersebut meliputi data kualitas air, kemudian data udara, kemudian ada data-data lainnya yang bersifat resiko kebencanaan misalnya, kemudian data-data perkotaan, kemudian juga ada rencana strategis kebijakan SKPD terkait dokumen-dokumen yang sudah kami keluarkan dan apa sih arahan ke depannya dari kebijaksanaan tersebut. Dari data-data yang diperlukan untuk mendukung kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan dengan membangun hubungan teknologi digital ini sangat penting dilakukan agar data dapat diperoleh secara cepat dan bisa dipublikasikan melalui website data lingkungan dan Diskominfo. Data yang diperoleh dari dinas terkait dibuat sistem tersendiri untuk dikumpulkan secara digital oleh DLH Kota. Masing-masing dinas bergabung dalam sistem Pokja, kemudian penyusunan dalam proses penyusunan RPPLH, KLAS, dan DPLH dapat mengikut langsung dan mengupdate data yang setiap tahun untuk digunakan dalam penyusunan dokumen lingkungan tersebut. Kemudian sistem pengumpulan data tersebut digitalisasinya dikelola oleh DLH Kota Bandung dan Diskominfo. Berdasarkan identifikasi substansi yang dapat dikerjasamakan, meliputi pengumpulan data pendukung di PLHD, kemudian penyebarluasan hasil dokumen di PLHD, RPPLH, dan KLAS, digitalisasi data oleh tim Pokja di PLHD, RPPLH, dan KLAS, data dokumen AMDAL, UKRUPL, dan SPPL, data laporan semesteran UKRUPL dan AMDAL, kemudian website bidang tata lingkungan dan sistem online pelayanan SPPL. Adapun untuk mendukung hubungan digitalisasi, strategi kerjasama kelembagaan unit eksternalnya
kami melihat kondisi-kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Pada kondisi saat ini kita penyusunan dan pengumpulan data dilakukan secara manual, kemudian proses permohonan langsung datang ke instansi terkait, kemudian menyampaikan laporan secara manual dengan surat balasan serta mengkolekting data secara manual. Dan kondisi yang diharapkan pengumpulan dan publikasi data dapat dilakukan secara digital, mengupload data yang dimohonkan pada sistem digital sehingga langsung terkumpul dengan cepat dan mudah setiap tahunnya tanpa memerlukan lagi koordinasi-koordinasi yang lebih lanjut, sehingga data-data yang diperlukan cepat masuk ke dalam sistem ketika akan digunakan pada setiap tahun pelaksanaan penyusunan dokumen, baik dokumen AMDAL, UKUPL, RPPLH, kemudian di PLHD, semua bisa running dengan cepat tanpa memohonkan kembali, tetapi berdasarkan komitmen untuk langsung dikerjakan. Pun langkah-langkah yang akan dilakukan, strateginya adalah membuat sistem digital untuk collecting data dan mengaktifkan kembali website bidang tata lingkungan, kerjasama dengan Diskominfo, menyampaikan SOP kerjasama kepada tim Pokja Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempublikasikan data yang diperlukan oleh akademisi dengan melalui portal digital seizin DLH Kota Bandung dan Diskominfo, kemudian menginformasikan data umum yang tidak bersifat rahasia melalui website DLH dan Diskominfo, sosialisasi operasional program digital, hubungan kinerja lintas organisasi kepada semua tim Pokja, membuat komitmen antar lembaga dan organisasi dalam konsistensi pengisian data. Tentu saja digitalisasi data inti memberikan manfaat-manfaat yang tidak sedikit, baik untuk kami sebagai penyusun data lingkungan hidup, di mana data-data tersebut menjadi bank data untuk semua stakeholder terkait, kemudian memudahkan analisa data ketika akan dipergunakan untuk mendukung kebijakan pembangunan, menjamin keabsahan data yang disampaikan oleh semua anggota tim Pokja yang merupakan lintas sektor dan organisasi, mudah dalam menentukan tren yang terjadi karena data memiliki time series yang pasti. Setiap stakeholder terkait terbantu dalam pengarsipan datanya, sehingga apabila diperlukan mereka juga langsung mengakses bank data digital yang sudah disiapkan oleh DLH Kota Bandung dan Diskominfo. Adapun roadmap kelembagaan dan organisasi digital dapat kami lakukan pada 2 bulan pertama dalam pembangunan hubungan kelembagaan dan organisasi ini, yaitu dilakukan aktivasi website bidang tata lingkungan untuk publikasi data KLHS RT/RW dan RPJMD, serta pengumuman kepada publik terkait konsultasi publik penyusunan dokumen lingkungan atau AMDAL. Bisa diloncat-loncat itunya. Dokumen lingkungan terintegrasi terutama untuk dokumen SPPL. Pada 6 bulan kemudian bisa diloncat kami akan mengaktifkan kembali sistem input data pelaku usaha videonya supaya agak cepat, bisa diloncat-loncat yang sementara ini sudah ada dan ada sedikit terhambat operasionalnya, akan kami evaluasi kembali dan kami akan aktifkan. Kemudian untuk 1 tahun jangka panjangnya kami akan melakukan collecting data pendukung di DPLHD yang kami kumpulkan dari beberapa instansi teknis terkait yang merupakan tim Pokja di PLHD Kota Bandung. Ini lebih jelasnya roadmap pelaksanaan hubungan kelembagaan dan organisasi digital, di mana dapat terlihat tahapannya bisa jangka pendek 2 bulan, kemudian jangka menengah 6 bulan, jangka panjang 1 tahun. Ini mungkin yang akan dilakukan pertama adalah mengaktifkan kembali website, kemudian membuat sistem online SPPL, kemudian pada 6 berikutnya inputting data pelaku usaha pemegang dokumen lingkungan, dan pada tahun berikutnya kita akan mencoba meningkatkan kepada collecting data pendukung di PLHD. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2/2. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa memperbaiki sistem kerja bidang tata lingkungan. Mantap. DLH Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, oke. Stop screen. Ya. Stop screen. Wah, aplaus buat kelompok 2.2. Mantap ya. Oke, lanjut Bu Dini. Silakan. Tim efektifnya. Ya Pak, siap. Ternyata air tenang menghanyutkan. Ya itu. Ya Bu Nur. Diam-diam. Begitu Bu Siti bergerak, waduh. Ya, itu jadi itu laporannya ya. Jadi presentasi Ibu baik di rancangan, aksi maupun di pelaksanaan sama video aja. Nah, ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2.1 akan coba mempresentasikan tentang analisa kasus hubungan kelembagaan dan organisasi digital yang merupakan salah satu penugasan di agenda ketiga. Kami terdiri dari saya sendiri, Nur Hayati, dari DPPKB Kota Bandung, kemudian Ibu Dini Ayulinda dari BPKAD Kota Cimahi, Pak Deden Yuliadin dari Satuan DPRD Kabupaten Kuningan, Ibu Ida Parida Agustini dari DP3 P2 KB Kota Cimahi, dan Pak Eko Junianto Saputro dari BPKAD Kota Tegal. Adapun isu strategis yang kami ambil dari salah satu organisasi yaitu DPPKB. Yang pertama di sini adanya aspek koordinasi dan kualitas keluarga berencana. Isunya itu belum optimalnya koordinasi dan integrasi antara DPPKB dengan perangkat dinas yang lainnya. Kemudian belum adanya SOP dan belum dipergunakannya SOP secara optimal dalam setiap kegiatan. Kemudian pada sistem pengelolaan data dan informasi belum digunakan secara optimal, yaitu untuk aplikasi yang sudah ada yaitu si Keren. Kemudian belum adanya sistem pengawasan pada kegiatan wawasan kependudukan, dan untuk sumber daya manusianya di sini ada beberapa kelemahan, yaitu kurangnya pemahaman tentang visi dan misi dan kurangnya kolaborasi baik itu secara internal antar bidang maupun secara eksternal. Sehingga didapatkanlah di sini beberapa identifikasi masalah. Yang pertama yaitu belum tersusunnya SOP untuk sebagian kegiatan di DPPKB, kemudian belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi yang secara integrasi, dan belum adanya standar atau pedoman pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Di sini kami ambil untuk proyek perubahannya yaitu untuk pengembangan daripada aplikasi yang sudah ada, yaitu aplikasi si Keren. Setelah melaksanakan identifikasi permasalahan, kemudian kami melakukan analisa SWOT atau SWOT untuk mengetahui adanya kekuatan dan kesempatan yang bisa menjadi faktor penguat untuk mencapai keberhasilan meskipun dalam permasalahan ini terdapat banyak kelemahan dan adanya ancaman terhadap organisasi. Adapun hasil analisa yang dapat kami sampaikan yaitu di sini teridentifikasi kekuatan yang dimiliki, yaitu satu, adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung, dan kedua, adanya sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup. Kelemahan yang dimiliki adalah yang pertama, yaitu tidak adanya SOP kegiatan yang mendukung dan belum adanya pedoman pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Untuk aspek opportunities atau kesempatan, yang pertama adalah adanya kerjasama dengan pihak ketiga dan adanya dukungan anggaran. Sementara untuk aspek threats atau ancaman yang dihadapi, yang pertama adalah kurangnya pemahaman terhadap visi misi dan kurangnya kolaborasi internal. Kemudian kami melaksanakan juga analisis terhadap dampak dari rencana strategi apabila rencana strategi tersebut dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Yang pertama, untuk rencana kolaborasi untuk mencapai parameter permintaan masyarakat, jika ini dilaksanakan, maka akan tercapai parameter permintaan masyarakat sesuai target. Namun jika tidak dilaksanakan, maka ini berarti tidak tercapainya target pelayanan. Yang kedua, untuk pembuatan SOP setiap kegiatan dan sistem pemantauannya, jika ini dilaksanakan, maka akan tercapainya akuntabilitas. Sementara jika tidak dilaksanakan, berarti ini akan mengakibatkan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, untuk pengembangan aplikasi si Keren, apabila ini dilaksanakan, maka kita akan memperoleh output data yang akurat dan terintegrasi.
Sementara jika tidak dilaksanakan, maka kegiatan yang dilaksanakan tanpa data ini akan menjadi tidak tepat sasaran. Selanjutnya, untuk rencana sistem pengawasan terpadu pada pelaksanaan kegiatan strategi sanitasi kota atau SSK, ini jika dilaksanakan maka ini dapat membentuk generasi terencana. Sementara jika tidak dilaksanakan, maka akibatnya akan adanya angka kawin muda yang tinggi, adanya angka kelahiran yang tinggi, dan ledakan penduduk yang berimbas terhadap sektor lainnya, diantaranya pendidikan, ekonomi, dan sosial. Yang terakhir, untuk rencana kolaborasi internal dan eksternal, jika ini dilaksanakan maka akan membentuk keterpaduan kegiatan. Sementara jika tidak dilaksanakan, maka hasil yang dicapai oleh tiap program dan kegiatan akan berjalan dengan lambat. Baik, untuk slide selanjutnya mengenai penyebab dari permasalahan tersebut, yaitu 1. Kurangnya pemahaman terhadap pencapaian visi dan misi. 2. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi internal. 3. Kurangnya fungsi pembinaan, coaching, mentoring, dan evaluasi. Slide selanjutnya yaitu rumusan strategi. 1. Membuka wawasan tentang visi, misi, dan target capaian program dan kegiatan. 2. Membangun jejaring dengan sektor atau OPD terkait. 3. Dibuat alur SOP melalui sistem online. 4. Penyusunan juknis, juklak, dan pembentukan tim pengawasan terpadu. Jadi loncat-loncat bisa ya. Online. Dengan aplikasi identifikasi stakeholder. Jadi masing-masing stakeholder dan tugasnya. Jadi yang pertama pihak ketiga tugasnya adalah membuat aplikasi. Terus yang kedua Diskominfo ya, tugasnya verifikasi lapangan. Pengawasan untuk perguruan menjelaskan strategi kerjasama. Di sini ada 3 strategi. Kalau di lagi Bu bisa ya. Menggerakkan pada saat bina suasana rapat tim kinerja atau tim efektif. Yang kedua, sosialisasi aplikasi berupa virtual atau bisa juga loncat lagi. Berikutnya dan waktu. Yang pertama evaluasi before after aplikasi screen, outputnya hasil analisa, kemudian pelaksananya kabid, dan waktunya bulan Juni 2022. Persetujuan tim IT realisasi news ini yang dilakukan berkeliling secara manual, yaitu untuk menyampaikan materi-materi tentang keluarga dan kependudukan. Yang lainnya yaitu kami lakukan sosialisasi atau promosi dalam bentuk Instagram. Kemudian ada juga beberapa kegiatan yang dilakukan langsung secara berkunjung langsung ke lokasi seperti ke sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kami. Dan ini adalah contoh daripada aplikasi yang sudah ada, yaitu aplikasi Skeren. Selain itu kami melakukan sosialisasi yaitu dengan melakukan penyuluhan melalui live streaming. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa keberhasilan bahwa dengan melakukan sosialisasi melalui digital itu yang melihat atau yang sebagai penggunanya itu lebih banyak dan lebih langsung tepat ke sasaran. Kemudian ini juga ada beberapa foto, yaitu kegiatan-kegiatan rapat yang dilakukan melalui Zoom dan
penguatan kerjasama pendidikan kependudukan, yaitu melalui MOU yang sudah dilaksanakan dengan Dinas Pendidikan seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Presentasi dari kelompok 2.1 kami cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, ditutup. Stop screen. Tepuk tangan, aplaus buat kelompok 2.1. Luar biasa ya, di situ ada pembagian tugas. Semuanya berbicara, ada musik, bahkan suara burung ya, terakhir juga masuk tuh suara burung. Banyak burung, Pak. Nah ya, suara Mas Eko juga jadi bagus. Aduh, luar biasa ya. Di fotonya juga pakai belangkon. Wah, mantap. Jadi ini tadi disebutnya si keren, bukan si keren, si keren. Si keren ya. Luar biasa menurut saya ini Bapak Ibu kerja bareng ya, bersama kita bisa. Hanya catatan saya untuk berikutnya itu bisa disederhanakan dalam bentuk skema ya, skema bagan itu. Kedua, hurufnya jangan kecil-kecil ya. Tadi yang pertama itu bisa dibikin fontnya gede-gede ya. Singkat saja karena detailnya ada di dokumen gitu ya. Detailnya ada di dokumen, di situ singkat, itu kan lebih oke lagi ya. Kemudian manfaat itu sebaiknya di breakdown internal eksternal ya. Stakeholder internal eksternal tadi sudah ada ya. Kemudian penyebab juga bisa internal bisa eksternal. Terakhir dampak ya. Dampak juga bisa internal bisa eksternal. Kalau ada antisipasi kendala dan cara mengatasinya itu juga bisa internal dan eksternal. Wah, luar biasa. Hebat, hebat, hebat ya. Ya, aplaus buat semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah pertemuan pada pagi hari ini, 2 jam pelajaran, pas jam 9. Silakan sebelum ini nanti doa ya dipimpin lagi oleh yang membuka tadi ya, Bu Nur. Hanya saya mengingatkan. Izin Pak, sebelum doa Pak, itu di penugasan yang hari keempat itu ada tugas kelompoknya itu dibagi 3 kelompok. Apakah Betul. itu kami bagi 3 kelompok? Betul. Jadi nanti silakan posisinya kayak di sepak bola ya, mau 3-3-4 boleh ya. Iya. Siap. Oke. Ya, jadi ada 3 video. Waduh, mantap ini ya. Saya kira itu ya, Bu. Oke, dan nanti karena besok waktunya dari malam ini mempersiapkan tugas yang hari ini, siang sampai malam. Nah, besoknya sudah mempersiapkan untuk tugas yang 3 kelompok itu. Ya, Bu ya? Oke. Sudah jelas ya? Alhamdulillah saya senang sekali grup ini bisa kerjasama yang sangat kondusif. Saya hanya dikasih contoh, seret gitu ya, langsung, dan itu sudah merupakan bagian yang Ibu akan lakukan di rancangan maupun di pelaksanaan itu dengan video aja. Ibu tinggal nambahin dikit-dikit sama Bapak. Ya, ini luar biasa kompak sekali. Ya, silakan ditutup dengan doa. Baik Pak. Baik. Terima kasih Pak atas penyampaian dari tadi pemaparan Bapak untuk hari ketiga. Alhamdulillah kita semua bisa belajar dengan baik, mempersiapkan yang baik. Dengan diakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Kita tutup hari ini dengan baca berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan terima kasih Pak atas pemberian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kerjasama semuanya grup ini, termasuk yang sit in nih. Salam sehat selalu untuk semuanya, termasuk juga para operator di sini yang mendampingi kita. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak. Atur nuhun Bapak. Sami. Ya. Mas Edi Abdullah, selamat jumpa lagi. Live meeting, live break.